Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Wibowo, NIM 19 12163, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas akhir mata kuliah Software Project saya dengan judul Perancangan Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Menular Seksual Uretritis pada pria dan wanita berbasis web menggunakan metode Certainty Vector. Untuk framework yang saya gunakan pada sistem pakar ini yaitu Codex Knifter 4, kemudian untuk database-nya saya menggunakan MySQL atau MySQL, kemudian text editornya saya menggunakan Visual Studio Code, kemudian untuk metodenya saya menggunakan Certainty Vector perhitungannya. Nah, kita langsung masuk ke struktur filenya. Untuk struktur filenya kurang lebih seperti ini. Nah, yang pertama kali kita buka, di bagian controller. Untuk controller user atau controller halaman utamanya seperti ini. Ini untuk tampilan utama, konsultasi. Nah, kemudian ini untuk bagian halaman konsultasi, input data. Nah, ini untuk pilihannya, yaitu ketika kita mengisi gendernya laki-laki, controllernya seperti ini, perempuan seperti ini. Nah, ini masuk ke perhitungannya. Untuk yang pria kurang lebih seperti ini. Ini ketika mencari nilai certainty vectornya, dikombin. Kemudian ini untuk menentukan presentasinya, hasil akhir. Nah, ini untuk data hasilnya. Ini untuk yang wanita sama saja. Nah, kemudian ini untuk login, untuk pindah ke halaman admin. Kemudian ini controller tentang. Kemudian masuk ke controller admin. Untuk controller admin kurang lebih seperti ini. Ini untuk loginnya, logout, kemudian konsultasi. Ini hapus data konsultasi. Kemudian gejala, ini untuk gejala yang laki-laki. Nah, ini sampai ke bawah masih gejala laki-laki. Untuk update, edit, hapus. Nah, ini untuk gejala perempuan. Create. Nah, ini ketika menyimpan, kemudian delete, edit, update. Kemudian ini untuk usernya, controller user, create user, save. Nah, ini untuk hapus. Kemudian masuk ke model. Untuk modelnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk yang konsultasi. Kemudian gejala perempuan. Ini gejala laki-laki. Ini untuk admin. Kemudian yang ketiga yaitu views yang digunakan untuk buat halamannya. Nah, di sini yang pertama di page untuk halaman utama atau halaman user. Nah, ini untuk halaman utamanya, home-nya, tampilan home-nya. Kemudian ini hasilnya, konsultasi hasil. Jika selesai konsultasi, hasilnya akan ditampilkan menggunakan file ini. Kemudian ini halaman konsultasi pria, ini yang wanita,
Kemudian ini halaman konsultasinya. Nah, ini untuk halaman login. Kemudian halaman tentang. Baik, kemudian masuk ke halaman admin home. Nah, ini untuk halaman dashboard adminnya, halaman utamanya. Nah, di sini untuk data konsultasi. Kemudian gejala. Ini untuk tambah data laki-laki, perempuan. Ini untuk gejala, halaman gejalanya, gejala perempuan, gejala laki-laki. Kemudian ini untuk edit gejalanya. Baik, untuk file gambarnya itu saya ambil dari public image. Nah, di sini kemudian saya akan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan di program saya. Pada zaman sekarang ini itu angka seks bebas berkembang sangat pesat, angkanya naik drastis, sehingga menyebabkan muncul banyak penyakit menular seksual, mulai dari HIV, kemudian sifilis, gonorrhea, uretritis, dan masih banyak lagi. Uretritis merupakan peradangan pembengkakan pada uretra yang menyebabkan nyeri atau rasa terbakar ketika buang air kecil. Jika tidak segera diatasi, uretritis biasanya menyebabkan beberapa komplikasi. Salah satunya yang paling ini adalah kemandulan. Di tempat yang saya jadikan studi kasus, hingga saat ini lumayan banyak masyarakat atau penduduk yang tertular penyakit menular seksual, khususnya uretritis, dan belum mendapat penanganan atau penanganannya kurang tepat. Karena di daerah tersebut untuk dokter spesialis kulit dan kelaminnya belum ada. Jadi kalau tidak keluar kota itu kemungkinan besar belum bisa ditangani. Oleh sebab itu, pada tugas kali ini saya akan membuat sebuah sistem yang bisa digunakan sebagai sarana konsultasi untuk mendiagnosa apakah pasien tersebut tertular penyakit uretritis atau tidak. Nah, berikut merupakan tampilan website saya atau tampilan sistem pakar yang sudah saya buat. Ini adalah halaman awalnya, halaman utamanya ketika kita baru masuk. Ini konsultasi, kemudian halaman tentang yang lebih satu ini. Nah, kalau kita mau mulai konsultasi, dari sini masukkan Jakarta. Di sini kita lagi sudah 22. Oke. Nah, ini untuk form pertanyaannya. Untuk form pertanyaan akan saya sesuaikan dengan perhitungan yang sudah saya buat di Excel. Untuk jawaban user di sini sudah terisi semua. Nah, untuk jawaban yang pertama adalah nilai kepastiannya adalah 0,4. 0,4 adalah kurang yakin. Nah, masukkan di sini berarti untuk gejala pertama, seberapa yakin kamu mengalami mengeluarkan darah saat buang air kecil. Kurang yakin. Kemudian yang kedua adalah 0,8 yaitu yakin. Nah, ini masih yakin.
yakin. Kemudian yang ketiga itu saya di sini 0,6 yaitu cukup yakin. Nah, cukup yakin, kemudian cukup yakin lagi, yakin, dan kurang yakin. Cukup yakin, yakin, dan kurang yakin. Baik, sudah sesuai. Untuk dari perhitungan manual yang saya hitung di Excel itu, hasil yang didapatkan adalah 93%. Nah, ini untuk diagnosanya berarti positif. Nah, baik, coba kita ini. Nah, untuk di sini hasilnya sudah sama dengan perhitungannya di Excel, yaitu 93,53%. Untuk statusnya positif. Nah, di sini untuk datanya. Nah, baik, selanjutnya adalah ini halaman berisi tentang informasi seputar penyakit uretritis. Kita masuk ke halaman admin, kita login dulu. Nah, baik. Nah, di sini udah ada yang barusan kita masukkan, sudah muncul. Nah, di sini ini yang saya tadi, saya 93,53%. Untuk halaman konsultasi hanya menerima inputan dari pasien yang kita lakukan di halaman user. Nah, jadi di sini cuma bisa menghapus. Coba kita hapus. Oke, nah udah terhapus. Kemudian masuk ke halaman gejala. Untuk halaman gejala terbagi atas dua, yaitu gejala pada laki-laki dan gejala pada perempuan. Nah, ini sesuai sama di bagian controller tadi, itu kan dipisah. Nah, ini untuk gejalanya kurang lebih seperti ini. Kita coba untuk menambah data. Pada gejala kita coba tambah ini, kemudian nama gejala ini. Bobot gejala kita masukkan 0,2. Oke, pusing sudah ada. Coba kita edit. Nah, edit pusing kepala. Oke. Nah, pusing kepala sudah masuk. Kemudian kita coba hapus. Oke, data sudah terhapus. Begitu juga untuk yang gejala pada bagian halaman wanita. Kemudian masuk ke halaman user. Nah, di sini usernya. Nah, coba kita tambah user lagi. Dan coba kita pakai di spot. Coba 3. Oke, coba kita tambah. Oke, sudah muncul di sini. Coba kita login. Andian di Studio 3. Andi di Studio 3. User, oke, udah bisa masuk ya. Nah, untuk data yang sudah kita inputkan, coba kita cek di bagian database-nya. Nah, untuk konsultasinya, nah di sini udah ada hasil konsultasi yang barusan kita lakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait program yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.